Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aidat Fakfarido. Ingin buat video eh, bahas tentang salah satu teori, salah satu aliran dalam mata kuliah ilmu mata kuliah fils apa ya, mata kuliah filsafat barat kontemporer. Saya Aidat Kasparito, NIM 53050230025 akan membahas tentang teori aliran pragmatisme. Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu pengertian dari pragmatisme itu sendiri gitu. Dan latar belakang munculnya itu kan tokoh-tokoh utama yang ada di dalamnya itu siapa saja gitu. Nah, jadi pertama kita masuk ke pembahasannya. Pertama, pragmatisme. Apa sih pragmatisme itu? Nah, pragmatisme itu adalah salah satu aliran filsafat yang menilai suatu ide berdasarkan dari manfaat dan apa ya yang diakibatkan gitu. Misalnya eh, suatu ide itu muncul dan memiliki manfaat dan akibat praktisnya itu dalam kehidupan itu seperti apa gitu. Nah, aliran ini muncul pertama kali di pada abad ke-19 di bagian Amerika. Nah, sebagai awal munculnya ini sebagai respons terhadap filsafat idealisme yang dianggap terlalu teoritis dan jauh dari realitas. Nah, contohnya itu orang-orang pragmatisme itu daripada membahas konsep keadilan secara abstrak gitu. Pragmatisme itu lebih fokus pada ke, ke bagaimana kebijakan hukum itu benar-benar bisa menciptakan rasa aman gitu. Bagaimana suatu kebijakan yang diciptakan oleh orang-orang hukum atau orang-orang pemerintahan itu membuat rasa aman pada masyarakat gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pokok-pokok dari pragmatisme itu sendiri. Yang pertama, kebenaran bersifat relatif dan kontekstual. Nah, orang-orang pragmatisme ini menganggap kebenaran itu tidak ada kebenaran mutlak. Jadi semuanya itu relatif dan kontekstual. Dan pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Nilai ide dilihat dari manfaatnya, dan orang-orang pragmatisme itu sudah pasti menolak yang namanya idealisme mutlak dan fokus pada solusi nyata. Nah, orang-orang pragmatisme itu menilai kebenaran berdasarkan seberapa efektif suatu ide dijalankan. Nah, ide itu tidak dilihat benar hanya karena logis. Tidak dilihat benar hanya karena, oh ini benar secara rasio, ini benar secara teoritis gitu. Tapi harus terbukti, berhasil di lapangan, dan bermanfaat gitu. Contohnya itu sebuah metode belajar akan dianggap benar jika siswa terbukti paham dan meningkat nilainya lah itu. Bukan cuman karena sesuai teori dari psikologi pendidikan gitu. Teori psikologi pendidikannya seperti ini, guru menerapkannya seperti ini. Tapi apakah itu benar-benar terbukti membuat siswa itu paham gitu? Apakah siswa itu dapat nilai yang lebih tinggi? Apakah siswa itu menjadi paham akan materi yang disampaikan? Kalau pengajaran yang digunakan oleh guru itu tidak sesuai dengan psikologi pendidikan, tidak sesuai dengan psikologi pendidikan yang biasa diterapkan guru-guru yang lain, tapi dapat membuat siswa-siswa itu paham, ya kenapa nggak dipakai gitu kan? Nah, ciri-ciri pragmatisme itu, yang pertama itu adalah arti yang namanya dogmatis. Nah, orang-orang pragmatisme itu anti yang namanya dogmatis dan juga fleksibel gitu. Mereka selalu berorientasi pada hasil akhir gitu. Terbuka terhadap perubahan dan fokus pada penggunaan praktis. Nah, pragmatisme itu tidak terikat aturan, tidak terikat aturan tetap atau teori baku seperti yang tadi saya jelaskan, contoh yang guru tadi itu. Jadi selama sesuatu itu bisa bekerja dengan baik dan memberi hasil yang bermanfaat, maka itu bisa diterima gitu. Ya, saya berikan contoh lagi gitu. Dalam dunia kerja, perusahaan itu mengganti sistem kerja from 9 to 5 menjadi hybrid karena lebih efektif gitu. Ya, meskipun itu dulu dianggap tidak sesuai aturan klasik kerja gitu, tapi kalau itu lebih bagus bagi para pekerja, lebih bagus bagi bosnya, ya kenapa nggak dipakai gitu kan? Karena itu dapat menghasilkan yang lebih gitu. Teori pragmatisme ini juga
ada perbandingan-perbandingan dengan aliran-aliran lain gitu, seperti idealisme, rasionalisme, dan realisme. Pragmatisme ini lebih berfokus kepada realitas konkret dan hasil nyata gitu. Sementara aliran lain seperti idealisme, rasionalisme itu lebih fokus pada konsep dan logika murni gitu. Eee, Misalnya itu idealisme itu berkata pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Sementara pragmatisme itu ya yang penting siswa bisa berpikir kritis. Yang penting siswa bisa mandiri dalam kehidupan nyata gitu. Ya kenapa harus memanusiakan manusia gitu? Ya selama siswa itu dapat memiliki hasil yang bagus gitu. Bukan berarti siswa itu tidak boleh memanusiakan manusia gitu. Tapi ya kalau dengan mengurangi sedikit rasa kemanusiaan bisa menghasilkan siswa yang lebih baik, kenapa tidak gitu. Eee, Dalam aliran pragmatisme ini ada beberapa tokoh-tokohnya gitu. Yang pertama itu ada Charles S. Peirce. Nah, yang kedua ada William James, yang ketiga ada John Dewey. Nah, Peirce, si Charles Peirce itu mengatakan kebenaran adalah apa yang stabil setelah diuji berulang setelah praktik. Nah, contohnya itu seperti ilmu pengetahuan. Menurut Peirce, ilmu pengetahuan itu harus diuji secara terus-menerus sampai bisa diterapkan secara konsisten, diterapkan secara bagus gitu. Lalu menurut eee, William James, suatu keyakinan itu boleh dianggap benar kalau keyakinan itu membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Tidak harus keyakinan itu apa ya? Pokoknya keyakinan itu membuat orang itu menjadi hidupnya tuh menjadi lebih baik gitu, tidak merasa misalnya tidak insecure dan sejenisnya gitu. Misalnya, "Saya yakin saya pasti bisa, saya yakin saya begini, saya yakin saya begitu." Kalau keyakinannya itu bisa membuatnya menjadi lebih baik, kenapa tidak diterapkan gitu kan? Lalu menurut John Dewey, itu pendidikan itu harus berbasis pengalaman dan memecahkan masalah. Ya seperti contohnya itu tadi, siswa itu belajar dengan proyek nyata, bukan dengan hafalan. Kalau hanya dengan hafalan, seperti beberapa kata ahli pendidikan itu, hafalan itu adalah tingkat dasar, tingkat paling bawah dari yang namanya belajar. Nah, menurut John Dewey, ya itu harus memecahkan masalah gitu. Belajar dengan proyek yang nyata, dengan kefokusan pemikiran gitu kan. Nah, contoh dari penerapan pragmatisme itu dalam kebijakan politik itu ya bisa dalam pemerintahan. Misalnya itu bansos. Nah, bansos digital itu terbukti lebih cepat tersalur dibandingkan manual. Misalnya seperti itu. Melalui pendataan, melalui misalnya pemerintah membuat aplikasi yang mana mendata penerima bansos itu begini, begini, begini. Ciri-cirinya harus begini, begini, begini. Dan sesuai pendataan itu pengirimannya itu harus tepat gitu. Nah, daripada dengan menggunakan sistem manual. Setiap kepala keluarga wajib mendatangi kecamatan, setiap kepala keluarga wajib mendatangi kantor kelurahan. Itu malah membuat menjadi semakin ribet gitu. Kecuali orang-orang yang ingin mendapatkan bansos itu ya rada nggak mau memakai aplikasi gitu misalnya. Dan misalnya contoh lain dari pragmatisme itu digunakan dalam pendidikan. Misalnya kurikulum sekarang gitu. Kurikulum Merdeka di Indonesia yang fokus pada pengalaman dan proyek nyata. Jadi pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, bukan berarti kurikulum sebelumnya itu lebih buruk daripada kurikulum sekarang. Penerapannya itu ya sama-sama bagus gitu. Kurikulum yang sekarang itu membuat siswa itu menjadi paham dan menyampaikan apa yang mereka pahami. Jadi menurut pengalaman mereka, mereka harus dapat memberikan pengajaran, mereka harus dapat memahami apa yang mereka pelajari. Nah, lalu ya contoh pragmatisme yang lain dalam segi etika gitu misalnya. Suatu tindakan itu akan dianggap baik jika memberi manfaat.
pada banyak orang gitu. Meski awalnya itu bertentangan dengan norma yang berlaku. Jadi seperti dalam tradisi-tradisi suku adat gitulah. Nah, jadi tradisi itu akan dianggap buruk ketika suatu tradisi itu keluar dari suku atau adat yang menjalankan tradisi tersebut gitu. Ada beberapa yang seperti itu dan hal itu akan menjadi baik ketika ditempatkan pada tempatnya gitu. Nah, dan poin yang terakhir itu ada kritik terhadap pragmatisme gitu. Nah, kritik-kritik yang didapat oleh pragmatisme ini itu yang paling banyak kritiknya itu adalah terlalu menekankan akan hasil gitu. Nah, jadi pragmatisme itu sangat amat menekankan hasil yang didapatkan, sangat menekankan manfaat apa yang dihasilkan, manfaat apa yang didapatkan gitu. Dan karena itu mereka bisa membenarkan oportunisme gitu dan mengabaikan nilai transendental gitu. Karena terlalu fokus pada hasil, pragmatisme itu bisa jadi membenarkan tindakan ya apapun lah gitu, asal berhasil gitu. Bahkan bisa jadi dengan sesuatu yang tidak etis sama sekali gitu. Misalnya eh, kalau seorang pemimpin itu menyuap demi mempercepat proyek jalan dan hasilnya gitu. Dan pragmatisme itu bisa menyebut sebagai berhasil, meski nilainya itu ya rada-rada bukan rada sih, emang melanggar hukum gitu. Melanggar hukum kalau hasil akhirnya itu berhasil ya kenapa tidak dipakai gitu kan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil gitu, teori pragmatisme ini itu menekankan akan kegunaan praktis suatu ide gitu dan cocok dalam dunia dinamis lah. Perlu pragmatisme itu ya sangat cocok gitu digunakan di dunia yang cepat berubah-ubah seperti ini gitu. Jadi ya semakin banyak perubahan itu semakin banyak eh, kemungkinan aliran pragmatisme ini bisa berkembang di dunia sekarang gitu kan. Ya, tapi kita harus membatasi ya. Jangan sampai seperti yang tadi saya contohkan itu sampai menolak yang namanya moral gitu. Sampai menyingkirkan yang namanya moral, sampai membuang yang namanya moral sehingga demi hanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Ya, contohnya itu ya kita itu boleh berpikir praktis, kita boleh berpikir untuk membuat suatu suatu kebijakan gitu, tapi tetap harus mempertimbangkan keadilan, mempertimbangkan kemanusiaan gitu. Tidak hanya langsung plek, oh yang penting hasilnya berhasil, yang penting hasilnya jadi gitu. Ya, ya tidak harus seperti itu gitulah. Kita bisa mempertimbangkan segi moral, kita bisa mempertimbangkan kemanusiaan dan bagaimana. Jangan hanya mementingkan hasil akhir. Kalau akhirnya seperti ini, kenapa tidak dipakai? Kalau hasilnya seperti ini, kenapa tidak dipakai? Sementara kita menyakiti orang lain, sementara kita korupsi, sementara kita membuang-buang hal-hal yang disebut kemanusiaan dalam diri kita gitu. Ya, sepertinya cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin karena buatnya terlalu buru-buru, ada banyak kesalahan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahdiat Kasbarido, undur diri.